أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون والبلد الطيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب dan negeri. Balad itu artinya negeri, tanah. Maka ada surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Al-Balad di surat Al-Balad maksudnya tanah Makkah, negeri Makkah. Tapi di sini berbeda. Wal balad di sini pokoknya negeri, suatu negeri atau tanah. At-Tayyib yang baik. Tanah yang baik, negeri yang baik itu yang gimana? Yakhruju nabatuhu, tumbuh tanaman, keluar tanaman-tanamannya. Bi'idzni Rabbi, dengan seizin Tuhannya, atas izin Allah Ta'ala. Di sini ditafsirkan wal ardu thayyibah yukhriju nabataha sari'an hasanan, menumbuhkan tanaman dengan cepat atas izin Allah Ta'ala. Walladhi khabutha, dan tanah yang khabith, khabuth buruk, jelek, la yakhruju, tidak menumbuhkan tanaman, illa, kecuali nakida, merana, susah payah, kerdil, tanaman yang pendek-pendek yang tidak ada manfaatnya. Dan khabuth itu artinya jelek. Kalau thayyib artinya baik. Sampai di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, halalan thayyiban, halal dan baik, thayyib. Kalau khabuth itu buruk, maka ketika kita masuk kamar mandi doanya Allahumma inni a'udzubika minan khubuth wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah masuk kamar mandi ini dari yang khubuth. Ada yang menafsirkan makna khubuth adalah setan-setan perempuan. Khubuth. Jadi setan senangnya di tempat-tempat yang jorok, yang kotor, yang tidak disebutkan zikrullah, tidak dibacakan Al-Quran, tidak digunakan sholat. Maka kalau ada rumah nganggur bertahun-tahun pasti kathah setan ini pasti.
Maka perintah Rasulullah agar rumahmu dijauhkan dari setan atau menempati suatu rumah yang baru, lama tidak dihuni, bacakanlah surat Al-Baqarah agar dilindungi Allah Ta'ala. Wal khaba'ith, keburukan-keburukan. Kadzalika nusarriful ayat, demikianlah kami nusarriful ayat, menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi yashkurun, bagi orang-orang yang bersyukur. Ditafsirkan dengan hadis yang sahih ayat ini, surat Al-A'raf ayat 58 ini. Rasulullah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Perumpamaan Allah Ta'ala mengutusku membawa Al-Quran dan ilmu, Quran hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang-orang yang mendengar Al-Quran, mendengar hadis itu bermacam-macam. Diibaratkan seperti kamatharil ghaithil kathiri. Al-Quran dan hadis, ilmu dari Rasulullah itu seperti hujan. Di Al-Quran yang disampaikan Allah kepada Rasulullah, hadis yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat sampai kepada kita, diibaratkan seperti hujan. Seperti hujan asaba ardan. Hujan ini akan mengenai tanah. Gitu. Akan turun di atas tanah. Dan tanah pun macam-macam. Seperti kita manusia macam-macam. Jadi kita menyikapi Al-Quran, hadis, ilmu itu macam-macam, bermacam-macam jenisnya. Ada di antara kita ini seperti tumbuhan yang seperti tanah yang menerima hujan. Fakanat minha naqiyatun qabilatil ma'a. Ada tanah yang subur menerima air. Fa'ambatatil kala'a wal usbal katsira. Tanah yang subur menerima air, menumbuhkan tanaman dan terumputan, bermanfaat bagi manusia. Seperti kita mendengar Quran senang bahagia, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Mendengar hadis bahagia, diajarkan kepada orang lain. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti tanah yang subur, tanah yang menerima air, tanah yang menumbuhkan tanaman, bermanfaat bagi kita dan orang lain. Kemudian wa kanat minha ajadibun amsakatil ma. Ada golongan yang kedua, jenis tanah itu atau jenis kita manusia, yang hanya menahan air tapi tidak menumbuhkan tanaman. Ribun maksudnya, tanah yang hanya nahan air hujan meresap ditahan oleh tanah itu dan tidak menumbuhkan tanaman, tetapi bermanfaat juga. Fanafa'allahu bihan nas. Allah menjadikan dirinya bermanfaat bagi manusia. Manusia minum dari air itu jadi sumur, contohnya, atau mata air. Wasaku wazaro, dengan air itu manusia menanam, mengairi tanamannya. Jenis golongan yang kedua yang manusia pun sama. Ilmu yang didapatkan dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah, dia pegang sendiri.
Orang lain yang melihatnya ikut-ikutan. Karena ada manusia itu tidak ngajak, tidak berdakwah dengan lisannya. Cukup dengan perbuatannya. Orang lain ikut-ikutan. Berapa banyak manusia mendapatkan hidayah, dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala, disebabkan melihat orang lain baik. Gitu. Anak bijingi raga-rugaruan. Tapi karena orang tuanya baik, soleh. Setelah si anak tumbuh dewasa, orang tuanya mati, ingat kelakuan orang tuanya jadi baik. Padahal orang tuanya tidak pernah ngajak baik. Atau mungkin kita melihat tetangga kita baik, ketularan karena melihat tetangga baik jadi ikut baik. Atau punya saudara, gadah kerabat, kakak, adik baik. Padahal si saudara kita ini mboten ngajak baik, tapi perbuatannya baik, menginspirasi diri kita jadi baik. Gitu. Berapa banyak orang itu ketularan baik tanpa lisan kita mengajak berbuat baik, hanya dengan perbuatan diri kita. Nah itulah, orang baik itu macam-macam. Ada yang mengajak baik dengan lisannya, ada yang mengajak berbuat baik hanya memberi contoh. Gitu. Hanya memberi contoh. Kemudian ada jenis tanah selanjutnya menerima air hujan ini. Walam yakbal, ada tanah yang tidak bisa nerima air. Kalau air hujan turun ya bablas gitu. Berarti padang pasir nih. Padang pasir lalu turun hujan, kemana hujan nih? Airnya itu yang putih, bablas, nggak tahu kemana. Nah sama, ada jenis manusia di antara kita itu mendengar Al-Quran setiap hari dibacakan ya bablas, tidak tersentuh hatinya. Padahal sifat orang mukmin yang baik itu apa? Idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau mendengar ayat Quran saja bertambah imannya, tersentuh hatinya, tenang hatinya. Apalagi diri kita yang membaca, semakin tenang. Tapi ada jenis manusia itu dibacakan Quran berkali-kali tidak berubah keadaannya, tetap ingkar. Ingkar ini menolak. Apalagi dibacakan hadis sunnah Rasulullah SAW. Golongan yang ketiga ini disebut golongan yang Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Allah tutup hatinya, penglihatannya, pendengarannya. Gitu. Berapa banyak orang kaya itu mendengar khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ceramah lewat media sosial, potongan nasihat, tidak bergeming sama sekali. Gitu. Hartanya itu digunakan untuk mensponsori kemaksiatan, kadrah nih, kadrah. Gitu. Kalau kita kan tidak mungkin harta kita digunakan untuk mensponsori kemaksiatan, kemungkaran. Itulah harta yang bermanfaat itu untuk kebaikan, untuk Islam, untuk dakwah, untuk masjid. Ini berapa banyak orang kaya kekeh megang hartanya, jor-joran mengeluarkan hartanya untuk mensponsori kemaksiatan. Nah, maka kata Allah Ta'ala di surat Al-Isra itu, besok akan dibelenggu dengan hartanya sendiri. Maka Islam itu kalau berbicara tentang harta, paling banyak di antara agama-agama yang lain mengajak berbuat baik, mengeluarkan harta. Ini Islam.
Beberapa hari yang lalu lihat konten itu berita dari Korea Selatan. Indonesia itu pendapatan tiap tahunnya itu dibandingkan dengan Korea itu baru 60%. Maksudnya kalau Korea Selatan mendapatkan penghasilan 10.000 triliun, kita hanya 6.000 triliun. Tapi dalam urusan berdonasi mereka gumun. Orang Korea itu kok bisa orang Indonesia itu mengeluarkan hartanya untuk sosial itu lebih banyak daripada orang Korea. Nah, ternyata dibahas di situ karena memang agama mayoritas orang Indonesia Islam, dan Islam selalu mengajak berbuat mengeluarkan harta. Nego, gitu. Sedikit-sedikit donasi, bangun masjid, bangun pondok, bangun sekolah, loro, bencana alam. Bahkan berapa banyak di antara kita siap jadi relawan tanpa digaji. Padahal kalau di luar negeri jadi relawan itu memang cari gaji. Mau relawan kok boleh gaji. Kalau kita kan tidak. Gitu, itulah. Alhamdulillah jadi orang Islam selalu diingatkan, diajak mengeluarkan hartanya untuk kebaikan untuk Islam. Maka senanglah kalau harta kita itu kita keluarkan untuk kebaikan. Gitu. Contoh, meskipun BMT itu ya urung syar'i, sedikit BMT yang benar-benar syar'i, tetapi kan tidak mungkin keuntungannya untuk mensponsori kemaksiatan, gitu. Beda loh jalan nabung di BRI, sekian persen CSR-nya nih untuk sponsori perkara-perkara yang tidak baik. Ada dangdutan, sorengan, biduan, wayangan tekan suku, ben-benan. Mungkin salah satu harta kita yang kita tabung di BRI itu seperti itu, digunakan untuk menyponsori kemaksiatan tanpa sepengetahuan diri kita. Kemudian kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun, yang demikian itu kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami agar manusia bersyukur, bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita ambil pelajarannya di sekeliling kita. Ada siang, ada malam itu sudah pelajaran. Gitu. Jangan kalau bangun tidur itu mengambil pelajaran tidak. Bangun tidur melek. Apa yang kita ucapkan? Nah, dulu kita punya guru, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau itu bilang gini, sanjang seperti ini. Kita itu bisa mengetahui mati kita baik atau tidak. Bisa tahu. Melihat kebiasaan bangun tidur kita nih. Ketika kita bangun, yang pertama kali kita ucapkan, atau terbangun di tengah malam, apa yang pertama kali kita ucapkan? Kalau yang kita ucapkan kalimat thayyibah, wah itu tanda kematian kita baik. Tapi kalau menjegidek, meneng, ngelamun, mikir tunyo, nah itu tanda kematian kita tidak baik. Nih, coba direnungi selama ini kita itu kalau bangun tidur melek itu, apa yang kita ucapkan? Kalau zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, berarti baik. Atau terbangun kaget gitu, mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, itu tanda baik. Nih, tapi kalau bangun langsung kelingan urusan dunia, nah, tanda ini harus dirubah nih, dibiasakan, dirubah. Nanti kamil tak? Lihat diri kita selama ini. Begitu juga, mohon maaf, begitu juga kesendirian kita. Ketika kita sendiri itu ngopo yang dipikirkan? Apa yang kita ucapkan? Nopo nih, sing diucapkan ketika sendiri, mental, mbuh sing dipikir ke apa? Ming bingung dewi. Ya sama itu tanda kehidupan akhir kita di dunia itu bingung berarti. Karena
hakikat keimanan yang benar-benar berpengaruh kepada diri kita adalah kesendirian kita. Coba dibalutnya dengan yang muda-muda ini. Dalam kesendirian, HP kita itu mirsani nopo HP ini. Gitu, dipirsani nopo. Apalagi laki-laki. Ngapunten. Laki-laki mulai umur 15 nih disebut syababun, syabab. Maka kata Rasulullah, syabab itu qawiyat, kata Ali bin Abi Thalib, qawiyat syahwatu. Lagi-lagi umurnya 15 tahun ke atas terus menerus sampai 40 tahun nih. Qawiyat syahwatu. Syahwatnya, birahinya semakin besar. Itu lagi-lagi tabiat fitrah lagi-lagi ngoten. Kemana-mana pikiran mikir perempuan, ngapunten. Mas sering kita nasihati santri yang laki-laki itu, kalau waktu antum, waktu kalian itu tidak disibukkan dengan yang manfaat, terus zikir, murojaah, hafalan, ngafal, baca buku, nyibukkan dengan olahraga dan yang lainnya, maka yang terpikir setan itu datang ke hati kita, ke akal kita, menggambarkan perempuan. Bahkan mungkin bisa saja pohon pisang itu koyo-koyo ke perempuan. Laki-laki fitrah laki-laki itu mikir perempuan. Beda dengan perempuan. Fitrahnya apa? Fitrahnya itu mikir zina. Zina itu perhiasan. Perhiasan, tampilan baju nih, tampilan rai nih, tampilan sandal nih, tampilan jilbabnya. Apa-apa, tampilan yang dipikir itu perempuan. Maka fitrahnya berbeda. Nah, itu kan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maka adanya agama itu benar-benar mengatur diri kita agar tidak bebas berpikir, agar tidak bebas berbuat. Itu adanya agama. Alhamdulillah, ada agama Islam sering mendapatkan larangan dan perintah dalam Islam. Adanya siang dan malam itu sudah kita bisa ambil pelajarannya. Ada sakit dan sehat, bisa ambil pelajarannya. Kenyang, lapar, bisa mengambil pelajarannya. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya, laqad arsalna Nuhan, sungguh benar-benar kami telah mengutus Nabi Nuh. Nuh itu Nabi Nuh. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nuh berkata, wahai kaum, u'budullaha, sembahlah Allah. Nabi Nuh itu ngomong seperti itu, sembahlah Allah. Pinten tahun? 950 tahun. Bayangkan berdakwah, ngajak meninggalkan perbuatan nyembah patung untuk beribadah kepada Allah Ta'ala selama 950 tahun. Kata Ibnu Katsir di sini, fa innahu awwalu rasulin ila ahlil ardi ba'da Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu tidak ada Nabi. Jadi Nabi yang kedua itu Nabi Nuh. Walam yalqa nabiyyun min qaumihi minal adami mithla Nuhin. Dan tidak ada Nabi yang ujiannya berat melebihi Nabi Nuh. Sangang atau seket itu belum umurnya, baru dakwahnya ngajak orang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Wa kana awwalu ma ubidatil asnam, pertama kali manusia nyembah patung itu ya zamannya Nabi Nuh. Sebabnya apa? Anna qauman salihina matu, ada beberapa orang saleh mati. Ada 5 orang soleh itu mati
berdekatan. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan. Maka kaumnya fabana qaumuhum alaihim masajid. Kaumnya ini masyarakat di sekitar bangun masjid. Wa sawwaru suratan ulaika fiha. Sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, dilukis wajah-wajah mereka. Dilukis dulu nih. Seperti kita ada gambar di rumah foto Syekh Abdul Qadir Jailani contohnya. Bener Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti itu gambari. Gitu. Belum lagi Habib siapa. Nah, jadi mengagungkan manusia dengan memajang foto atau memajang lukisan tidak boleh haram. Kalau foto itu boleh kalau cukup dialbumkan. Tapi kalau foto itu dipajang di rumah, di tembok, para malaikat tidak akan masuk. Malaikatul kiramil bararah tidak mau masuk. Malaikat yang mendoakan keberkahan rumah kita tidak masuk. Apa itu yang kita banggakan ini? Nikahan anak saya, wisuda anak saya. Paling dikuning itu. Buat dialbumkan, tujuannya no. Agar kalau tamu datang ngerti ini loh. Anak ini wisuda, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi apa? Oh ini nikahan, gitu. Tujuannya kan memberitahu tamu, mengingatkan mereka diri kita itu sudah berbuat ini dan itu. Cukup dialbumkan fotonya. Rasulullah bersabda, al-malaikatu la tadkhulu baitan fiha tasawir. Malaikat tidak akan masuk rumah-rumah yang ada foto-foto dipajang-pajang. Nah, bahkan ada masjid kok dipajang foto. Nah, ribun itu. Nah, kemudian kaum Nuh ini awal mulanya hanya melukis wajah orang-orang saleh. Liyatadzakkaru halahum wa ibadatahum. Liyatashabbahu bihim, tujuannya itu mengingatkan orang-orang yang masih hidup jasa mereka, ibadah mereka, agar memberi contoh. Tujuannya seperti itu. Kalau tujuan kita macam itu kan sudah tidak seperti itu. Tujuannya bangga itu, semantu, bangga, naik wisuda, bangga dirinya dulu tentara atau polisi gitu. Nah, masih mending kaumnya Nuh. Tujuannya Nuh agar orang-orang yang masih hidup melihat mereka terinspirasi jadi baik, jadi soleh seperti mereka yang sudah wafat. Falamma tala zamanu lah. Karena zaman semakin panjang, semakin berganti generasi. Berubah tujuan pertama untuk mengingat jasa mereka, orang-orang saleh. Ja'alu tilka surah ajsadan ala tilka suwar. Maka dibangunlah, dibuatkan patung. Gitu. Dibuatkan apa? Patung yang tadinya lukisan jadi patung. Tidak boleh kita itu. Damel patung itu haram. Boneka patung no badan. Benten. Berbeda hukum boneka dengan patung. Kalau boneka itu kan bukan li ta'zim. Bukan untuk diagung-agungkan itu boneka. Boneka kucing, boneka singa, boneka gajah, boneka beruang. Anak kita beli kan dijagongi gitu. Dilempar, dileri lalu dituruni. Tidak li ta'zim. Tapi kalau patung itu kan li ta'zim. Masuk rumah ada patung kepala rusa nang dhuwur lawang. Itu di atap. Tujuannya itu pengagungan, haram hukumnya. Gitu. Pekerjaannya gawe patung haram. Pekerjaannya jual patung. Bahkan wong Islam dodol patung Yesus. Ngundinan di pinggir-pinggir jalan, haram hukumnya.
Gitu. Apalagi di rumah kita dibangunkan patung gambar singa, atau gambar macan, atau gambar diri kita nih. Haram hukumnya nih. Kemudian falamma tamada zamanu, ketika waktu semakin panjang, berganti generasi, abadu tilkal asnama, maka kaum Nuh ini menyembah patung-patung itu. Tujuannya buat patung yang pertama kali ini apa tujuannya? Mengingat jasa mereka. Seperti masyarakat kita mengenang jasa pahlawan kemerdekaan, dibuatkan apa? Patung. Awal mulanya untuk mengingat jasa mereka. Lama kelamaan apa? Akan datang suatu zaman generasi setelah kita datang kepada mereka bawa bunga. Datang kepada mereka bawa air. Datang kepada mereka ngerumat patung. Sudah beda tujuannya. Datang kepada patung-patung tadi berwasilah kepada Allah Ta'ala. Jadi patung sebagai wasilah doa. Jadi intinya buat patung itu dalam Islam haram. Dan agama yang idealis. Islam itu benar-benar agama yang idealis. Halal, halal, haram, haram. Gitu. Ketika agama Nasrani di barat nih para orang tua nih khawatir anak kecil diajari LGBT nih. Anak kecil sekolah-sekolah di Eropa, di Amerika itu sekarang ada materi LGBT. Materi menghormati pernikahan sesama jenis, perubahan transgender. Suruh menghormati. Kan khawatir orang tua itu. Tapi agama Nasrani itu tidak cedok agama. Hukum-hukum yang di dalam kitab Injil zaman sekarang tidak jelas. Kalau Islam kan jelas. Ini haram, ini halal. Ini hak, ini batil. Itu jelas. Agama yang idealis. Gitu. Berzina ya haram, haram. Khamr haram, haram. Perempuan wajib menutup kepalanya. Udah jelas apa anane gitu. Itu agama yang idealis. Agama yang fundamental itu Islam. Maka banyak sekali orang-orang Eropa tertarik masuk Islam itu gara-gara idealis itu Islam itu. Agama yang jelas. Nonton. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Maka ketika terjadi peribadahan kepada patung, Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh. Nah, kata Nabi Nuh, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah Ta'ala. Ma lakum min ilahin ghairu. Bagi kalian tidak ada Tuhan sesembahan kecuali dirinya, kecuali Allah Ta'ala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut atas kalian adzab yaumin azim, siksaan pada hari yang besar yaitu yaumul qiyamah. Min adzab yaumil qiyamati in laqitumullaha wa antum musyrikuna bih. Aku takut kalian ditimpa azab yang besar, yang pedih ketika bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan berbuat kesyirikan. Dalam keadaan mati berbuat kesyirikan. Tuh. Sama di antara kita mati tahu sholat. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu. Maka yang tidak sholat ya tidak Islam. Berat nih kalau tidak sholat. Maka kita ini membiasakan anak turun kita itu diajak sholat. Kalau bisa menjaga sholat, diajak yang lain itu gampang.
diajak sedekah, diajak jujur, diajak berbuat ihsan itu gampang. Dia tidak pernah sholat. Sholat anak SMP sholat ketika di sekolah tok. Di rumah orang sholat terus pripun. Kita mau ngajak berbuat jujur, berbuat baik susah. Maka tadi intinya di sini ayat ini pelajaran bagi kita itu ada perkara-perkara yang memang jelas dilarang dalam Islam. Yang jelas jangan dibuat samar nih. Patung nih. Jangan senang beli patung koleksi. Patung yang bernyawa maksudnya. Patung yang kalau patung kursi beda. Jadi patung yang bernyawa itu haram. Jual beli patung ya haram. Saking dene duit kathah itu bangun rumah kudu ana patunge haram. Itulah. Jadi harta itu kalau tidak di tangan orang soleh itu bahaya. Maka benar kata Rasulullah, ni'mal malu al-malu fil 'abdi salih. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang soleh. Nah, kalau kaya kalau tidak soleh itu bahaya. Ono ini menyponsori kemaksiatan atau mengoleksi barang-barang yang mungkar. Itulah orang kaya kalau dirinya tidak saleh. Kemudian qala al-mala'u min qaumih, berkata pembesar kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sungguh kami memandang dirimu wahai Nuh, melihat kelakuanmu, mengajak kita menyembah Tuhanmu yang esa itu, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Maka Ibnu Katsir pelajarannya ini, hakadha halul fujari innama yarawna al-abrara fi dhalalatin. Orang-orang ahlul maksiat itu memandang orang baik itu dalam kesesatan. Pelaku kemaksiatan, pelaku kemungkaran memandang orang baik seperti kita nih, dalam keadaan sesat. Gelem-gelem kok sholat 5 waktu pora kesel gitu. Gelem-gelem sedekah, angel-angel golek duit malah dikeluarkan untuk sedekah. Kan memandang seperti ini. Gelem-gelem ngaji. Nah, hidup toko dinikmati kok malah mempersusah diri. Jadi memandang orang baik itu dalam kesesatan. Padahal mereka sendiri yang tertipu dengan hartanya, tertipu dengan keinginannya. Bersyukurlah kalau kita itu hati kita mu'allaqun bil masajid. Hati kita terikat dengan masjid. Hati kita merindukan bertemu dengan orang-orang saleh. Disyukuri. Itu tanda kebaikan pada diri kita. Mujalasatu sholihin, sering bermajlis, berkumpul, bertemu dengan orang soleh itu tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Mengumpulkan harta punya tujuan. Tujuan berbuat baik, tak sedekah. Tujuan ini nanti tak donasikan, itu kan kebaikan. Nonton. Monggo kalau ada dulu. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun rabbil alamin. Berkata Nabi Nuh, ya qaumi wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, tidaklah diriku itu dalam keadaan sesat. Walakinni, akan tetapi diriku rasulun, utusan, min rabbil alamin, dari Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Di surat
Hud itu juz 12 dikatakan wa yasna'ul fulk. Kemudian Nabi Nuh ini saking lamanya berdakwah kepada kaumnya, tidak pada beriman. Dikatakan dalam hadis yang sahih yang beriman hanya 80 orang. Maka Nabi Nuh ini di surat Nuh berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satupun orang kafir yang hidup setelah ini di bumi ini. Maksudnya binasakan semuanya. Kemudian Allah Ta'ala berkata, wahai Nuh, buatlah kapal. Wa yasna'ul fulka. Membuatlah al-fulk, kapal, di tengah daratan jauh dari lautan. Nuh damel kapal di daratan jauh dari lautan. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Setiap kaumnya melewati Nabi Nuh yang buat kapal, diolok-olok. Selalu diolok-olok, dici. Gawe kapal kok nang tengah daratan. Nah, itulah. Ini gawe kapal di tengah daratan diolok-olok kaumnya. Qala in taskharu minna. Saking sabarnya Nabi Nuh hilang batas kesabarannya. In taskharu minna fa inna naskharu minkum. Kalau kalian tetap ngici, tetap mengolok-olok, suatu saat kami yang akan mengolok-olok kalian. Maka Allah datangkan hujan yang membanjiri satu dunia ini. Jadi banjirnya itu tidak hanya di sekitar negerinya Nabi Nuh, tidak di negeri Syam sana tidak, tapi seluruh dunia itu banjir. Maka kami selamatkan fa'anjayna wa ahlahu illa imra'atah. Kami selamatkan Nuh dan keluarganya kecuali istrinya. Di ayat yang lain dan kecuali anak laki-laki yang bernama Kan'an. Pertanyaannya kenapa tuh Nabi Nuh punya istri yang tidak beriman gitu? Kurang nopo. Punya suami Nabi kok istrinya tidak beriman. Ini istrinya Nabi Nuh ini karena masih keluarga terpandang. Nabi Nuh masih keluarga terpandang. Setiap ada tamu yang datang, maksudnya malaikat, memberi tahu kaumnya untuk mengolok-olok mereka. Sama seperti istrinya Nabi Lot. Kenapa ikut dibinasakan padahal tidak berbuat liwat? Karena memberitahu kaum Lot setiap datang tamu malaikat dalam bentuk laki-laki yang bagus-bagus, memberitahu masyarakat setempat datang tamu bagus, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka intinya Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh bersama 80 orang yang beriman. Maka ada yang mengatakan kita ini sudah bukan keturunan Adam lagi, tapi keturunan Nabi Nuh atau dari 1 dari 80 kaumnya yang beriman itu. Gitu. Ini kok iso. Satu bapak kalau seireng ada yang putih, ada yang pesek, ada yang manjung. Gitu. Ada yang keriting, ada yang tidak keriting. Kok iso? Ya iso. Wong Nabi Adam saja punya anak Qabil dan Habil sampun benten. Gimana? Sudah beda. Qabil itu bagus, gagah. Habil itu kurang bagus dan tidak gagah. Saudarinya Qabil yang bernama Iklimah ini cantik. Yang saudarinya Habil kurang cantik. Padahal sebapak. Sama tuh diantara kita itu satu bapak satu ibu. Kok beda-beda. Ada yang pendek, ada yang dhuwur. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang putih, ada yang kurang putih. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, maka bagaimana Allah berbuat?
atas kehendak Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir yaf'alu ma yasha. Allah atas segala sesuatu mampu dan berkehendak sesuka Allah Ta'ala. Dan penuh dengan hikmah, tidak seperti kehendak dan keinginan kita sebagai manusia. Madzan. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun rabbil alamin. Ada pertanyaan? Monggo. Wah. Ya, ya lebih selamat tidak ada foto kita. Apalagi foto caleg-caleg nih balik itu. Saya karu-karuan itu. Gitu. Lebih selamat kalender tanpa foto. Wah, ada pondok, ada foto nih. Menjadi patokan hukum itu bukan pondok, bukan universitas. Tapi Rasulullah SAW sudah bersabda, la yadkhulul malaikatu baitan fiha tasawir. Malaikat tidak akan masuk rumah, di situ ada foto-foto yang terpajang, terpampang. Gitu. Pak Ustaz kita terlalu tekstual memahami hadis. Tidak seperti majelis tarjih itu. Majelis tarjih Muhammadiyah. Selama foto itu tidak diagung-agungkan ya ora apa-apa gitu. Terserah dengan mau mengambil pendapat apa yang kita sampaikan. Ini pendapat saya juga ngomong itu tidak pendapat pribadi. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, itu yang berkata seperti itu. Saya hanya menukil, gitu. Hanya menukil. Mungkin ada pendapat lain, mau pakai pendapat lain silahkan. Semua akan mempertanggungjawabkan atas kelakuannya sendiri masing-masing. Seperti itu. Nah, ada yang lain monggo? Ada? Ada saya cukupkan, mohon maaf ada kesalahan kurang kita sampaikan. Kita lanjutkan bulan depan gitu. Bulan November. Ada yang saya dan qala sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.